Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Maulidia Delvina Putri. Saya Novita Fitria Dewi. Saya Muhammad Jundi Aziz. Saya Muhammad Albayhaqi. Dan saya Muhammad Fauzan Akbar. Di sini kami dari kelompok Video G akan menjelaskan tentang normalisasi riba pada aplikasi Shopee PayLater dalam kehidupan mahasiswa. Halo, aku Vira, aku mahasiswi dari Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Pernah menggunakan Shopee PayLater sih, aku nggak pernah gunain karena menurut aku Shopee PayLater itu nggak ada urgensinya gitu. Kalau menurut aku sih nggak perlu ya, karena menurut aku lebih baik tuh bayar cash aja atau langsung transfer gitu. Untuk saat ini sih aku nggak tertarik ya untuk menggunakan Shopee PayLater karena menurut aku tuh itu juga termasuk dalam riba karena ada bunganya juga kan. Kalau mempertimbangkan sih sepertinya nggak pernah ya, dan membatalkan ya nggak pernah berarti nggak pernah membatalkan juga ya. Terus itu tuh karena ya balik lagi seperti jawaban sebelumnya, nggak pernah itu karena menurut aku itu riba karena ada bunganya dan juga takut kecanduan juga nantinya. Untuk kekhawatiran aku itu nanti aku takut terjerat dalam Shopee PayLater kan tadi ada bunganya kan, berarti itu kayak utang gitu loh, takut terjerat utang yang berlebih gitu. Itu karena aku sangat menghindari riba dan aku sangat berpegang pada prinsip itu. Aku dari Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Ya pernah, soalnya waktu itu ada voucher diskon lumayan gede dan syarat untuk pakainya harus pakai Shopee PayLater, jadi mau nggak mau pakai. Sebenarnya enggak sih, soalnya emang kalau Shopee PayLater itu kan kayak kita minjem, jadi pasti ada bunganya, itu pun juga haram. Jadi saya cuma pakai waktu pertama kali pas ada diskon itu loh. Enggak, tentu saja enggak, soalnya kan emang ada bunganya dan itu haram. Ya pernah, soalnya ada diskon lagi, cuman karena diskonnya nggak terlalu gede, saya mikir-mikir kayaknya yang mending nggak usah, jadi nggak jadi beli. Nggak ada sih, soalnya waktu itu setelah bayar pakai Shopee PayLater saya langsung melunasi Shopee PayLater tersebut. Perkenalkan, nama saya dari Fakultas MIPA. Ya, saya menggunakan Shopee PayLater. Kalau saya tidak sering, saya menggunakan Shopee PayLater jika membutuhkan saja. Mungkin itu bisa beli apapun yang dibutuhin pas lagi nggak punya uang, terus limitnya juga besar, jadi enak kalau mau menggunakan PayLater. Untuk bunganya juga tidak terlalu besar, beda dari yang lain. Juga bisa membantu kalau lagi kepepet atau tidak punya uang gitu. Tidak, saya tidak pernah telat membayar cicilan Shopee PayLater. Tidak pernah, tetapi setahu saya bila telat membayar Shopee PayLater akan terkena denda. Tidak, saya tidak pernah kesulitan untuk membayar Shopee PayLater karena di Shopee PayLater ada beberapa macam pilihan untuk membayar cicilannya seperti 3 kali cicilan, 6 kali cicilan, ada pun juga yang 1 tahun, jadi enak menggunakan Shopee PayLater. Aku
Dari Fakultas MIPA. Pernah? Baru sekali sih. Untuk beli handphone sih, karena kebetulan handphone lamanya udah rusak kan. Terus sebenarnya udah ada planning sih, udah ada tabungan juga. Cuma keburu, kalau nunggu sampai tabungannya full buat bayar itu lamaan sih. Udah rusak duluan, jadi ambillah Shopee PayLater. Mungkin kayak kalau kebutuhan mendesak aja sih. Kayak contohnya misal kayak itu tadi kan, HP ku udah rusak, sedangkan kalau nunggu gajian bulan depan kan lamaan ya, jadi langsung aja beli. Nggak pernah. Harusnya sih ada ya, cuma kan karena udah terplanning sebenarnya, jadi aman sih. Nah, balik lagi, karena sudah terencana jadi nggak ada kesulitan lah. Dalam Islam, riba merupakan perbuatan yang diharamkan. Hal ini tertulis pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Pada ayat ini menjelaskan tentang jeleknya riba, laknat Allah tentang orang yang memakan riba, serta hukuman kepada orang yang melakukan riba. Pada ayat ini saya akan membacakan penggalan yang meng-highlight tentang haramnya riba, yakni wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dihalalkan pada kamu kegiatan jual beli dan diharamkan untukmu riba. Riba secara bahasa dapat diartikan sebagai tambahan. Riba sendiri merujuk pada tambahan yang diambil tanpa adanya tagihan atau transaksi pengganti atau penyeimbang yang sesuai dengan aturan syariah. Pada Shopee sendiri terdapat aktivitas riba berupa riba kordi, di mana riba ini berupa riba yang mengambil keuntungan dari aktivitas akad pinjam meminjam, di mana riba ini mengambil nilai yang lebih besar dibandingkan nilai aslinya. Dalam sistem Shopee PayLater terdapat penambahan nilai dari harga asli dengan nilai tambahan sesuai dengan waktu cicilan. Penambahan nilai inilah yang disebut riba dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan yang mudah dengan limit yang cukup besar membuat fitur ini sering dinormalisasikan dalam kehidupan mahasiswa. Dengan alasan mencari diskon atau membeli kebutuhan ketika uang sedang sedikit, penggunaan Shopee PayLater ini sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang berdosa dan merupakan salah satu bentuk dari riba. Dari video ini, kami menghimbau untuk seluruh mahasiswa muslim agar berhenti menormalisasikan perbuatan riba seperti ini. Dan mari kita melangkah ke langkah yang lebih baik lagi. Sekian dari video kami, atas kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.